Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya bisa pimpin doa dulu. Naila. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Siswa kelas 5B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B itu memang Hebat. Ibu Karin bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami Semangat. Oke, seperti biasa sebelum mulai pelajaran hari ini kita bernyanyi lagu nasional dulu. Boleh berdiri dari bangkunya masing-masing. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, wilayah satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngingetin lagi ya untuk kesepakatan kelasnya. Jadi pertama mendengarkan guru ketika menjelaskan. Jadi kalau ada yang berbicara di depan, baik itu ibu guru ataupun temannya nanti, berarti harus didengarkan, disimak ya. Yang kedua, pembelajaran hari ini. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Hari sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu komponen-komponen ekosistem ya. Nah, yang ada di papan tulis ini coba dilihat gambarnya. Kira-kira ini ada ekosistem apa? Ekosistem sungai, betul. Nah, di sini ada ekosistem sungai karena ada airnya ya. Nah, ada komponen ekosistem apa aja di sini? Coba disebutin. Air, terus apa? Ikan, apa lagi? Katak, rusa, elang, terus apa ini? Cahaya matahari. Nah, kemarin kita sudah belajar ada yang namanya komponen hidup dan komponen mati ya? Iya, komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, tadi ya komponen ekosistem apa yang terlihat dari gambar? Tadi berarti ada komponen biotik sama abiotik. Kalau ikan, kemudian rusa, tadi komponen biotik atau abiotik? Biotik, betul. Nah, kemudian mengapa mereka bisa bertahan hidup? Karena saling makan dan dimakan, betul ya. Kemudian pertanyaan Ibu, apakah tumbuhan dan hewan bisa bertahan hidup tanpa ada makhluk hidup lain? Nggak bisa. Contohnya apa yang butuh makhluk hidup lain? Apa? Oke, buaya makan hewan yang lebih rendah, betul. Ya, jadi itu buaya makhluk hidup kan ya? Iya, butuh makhluk hidup lain untuk dimakan, betul.
Ya, jadi adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Oke. Peserta didik mampu menganalisis apa itu rantai makanan. Rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan berbagai peran makhluk hidup pada beberapa rantai makanan. Apa aja sih peran makhluk hidup itu dalam peristiwa makan sama dimakan? Sekali suasana hari ini dan kelihatannya daunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara sambil ke arah sana. Oke, dari video yang tadi, nah, seru nggak videonya? Seru, iya. Oke, nah, dari video yang tadi, kira-kira ada hewan apa aja di dalamnya? Ular, elang, belalang, katak. Iya, betul. Nah, berarti tadi coba Ibu tanya, contohnya siapa memakan siapa tadi awalnya? Awalnya dulu. Katak memakan belalang. Oke, terus ular menangkap katak dimakan. Terus elang memakan ular. Nah, itulah yang kita sebut sebagai peristiwa makan dan dimakan. Artinya, makhluk hidup satu membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk bisa bertahan. Nah, di rantai makanan ini, rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Coba tadi, apa Widya contohnya tadi dari video? Terus? Iya, betul. Betul nggak yang disampaikan Widya? Betul, oke, kasih tepuk tangan buat Widya. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu punya urutan tertentu. Nggak bisa tuh kalau dari ular makannya tiba-tiba makan si belalang misalnya. Terlalu kecil kan ya dia juga. Ya, nah jadi dia punya urutan tertentu. Itulah yang kita sebut sebagai rantai makanan. Oke, boleh dilihat dari gambar contohnya di sini. Kira-kira kalau di sini ada gambar seperti ini ekosistem apa? Ekosistem sawah. Oke, yang pertama ada apa berarti ini? Jagung. Oke, tanaman jagung. Dimakan sama tikus. Tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama elang. Nah, ini muter begini terus. Tadi lagi di video, pas elangnya mati bagaimana? Iya, elangnya mati diuraikan sama tanah, ya kan ya? Nah, kemudian kita coba lihat dulu gambar yang pertama di sini. Nah, di sini ada gambar siapa? Jagung, betul. Jagung ini dia berperan sebagai produsen. Apa? Produsen. Nah, ya, jagung berperan sebagai produsen. Kenapa? Ada yang tahu? Karena dia sumber makanan utama, betul, ya. Karena dia sumber makanan utama ya Raisa ya. Sumber makanan utama. Nah, sumber makanan utama. Kemudian si jagung ini dimakan sama siapa? Sama tikus. Berarti tikus ini sebagai produsen bukan? Bukan. Oke, berarti di sini tadi jagung sebagai produsen. Kemudian tikus sebagai Nah, pintar. Konsumen tingkat 1 atau kita sebut sebagai konsumen primer. Iya. Nah, kemudian tikus dimakan sama ular. Berarti ular di sini termasuk konsumen tingkat 2. Maksudnya konsumen tingkat 2 adalah yang makan si konsumen tingkat 1. Kemudian kalau ularnya bisa dimakan sama elang. Elangnya berarti termasuk konsumen ketiga atau konsumen yang paling tinggi. Ya, itu. Nah, terus nanti muter lagi Bu, iya.
Dia siklusnya begitu lagi. Itulah yang kita sebut sebagai rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Biasanya yang menempati produsen dan konsumen itu beda-beda. Tapi produsen selalu ditempati sama siapa nih? Tumbuhan, betul. Bisa nggak si ular jadi produsen? Nggak bisa. Bisa nggak si rusa jadi produsen? Nggak bisa. Yang termasuk produsen adalah tumbuhan. Kenapa? Karena dia bisa membuat makanan sendiri. Iya, betul ya. Makanya dia disebutnya sebagai produsen. Betul tadi yang dikatakan sama temennya, dia sebagai sumber makanan. Iya, kamu kalau nggak ada nggak ada produsennya, gimana? Nah, yang kamu makan sehari-hari apa? Nasi. Nasi awalnya dari mana? Nah, padi itu produsen, berarti dia tumbuhan. Ya, oke. Kemudian konsumen itu dia banyak. Kenapa? Karena konsumen itu tadi ada konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 1 berarti dia langsung makan si produsen. Konsumen tingkat 1 langsung memakan produsen berarti biasanya ditempati sama hewan pemakan tumbuhan. Apa aja contohnya? Hewan pemakan tumbuhan, belalang, tikus, kelinci, betul. Ular, iya enggak? Enggak. Oh, ulat, iya betul. Kalau ulat memakan daun, iya betul. Apa? Sapi. Iya, bisa juga. Nah, ya oke. Kemudian konsumen tingkat kedua. Tadi konsumen tingkat kedua berarti biasanya ditempati sama hewan pemakan daging. Apa nama hewan pemakan daging? Karnivora. Karnivora, betul ya. Nah, jadi itu perbedaan antara produsen dan konsumen. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Contoh dekomposer atau pengurai, yaitu bisa bakteri, bisa jamur, kemudian bisa juga si dia. Siapa ini? Cacing. Nah, di sini nanti kalian ibu bagikan tentang lembar kerja yang berkaitan dengan rantai makanan, ya. Nah, satu kelompok akan ibu berikan satu LKPD, di dalamnya ada gambarnya di sini, ya. Gambarnya masih diacak-acak sama ibu, ya. Nanti kamu harus susun, kamu harus menentukan siapa nih yang konsumen 1, siapa yang konsumen 2. Ada nggak konsumen 3-nya dan seterusnya, ya? Kalau sudah, ditempelkan di sini. Bawahnya nanti dikasih nama gambarnya, produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya, ya. Kalau sudah ditempelkan, nanti dijawab pada poin yang nomor 4. Dijawabnya di mana, Bu? Boleh dijawab di kertas HVS yang sudah Ibu berikan. Paham? Ya, jadi harus diskusi sama teman kelompoknya. Boleh, iya. Gambarnya digunting. Iya, tulisannya boleh digunting dari situ, boleh ditulis sendiri. Iya, guntingnya kotak aja nggak apa-apa. Guntingnya kotak aja nggak apa-apa. Ntar buat jawab soal ya. Ini buat jawab soal yang ini.
Nih nanti buat jawab soalnya yang ini. Nomor 4. Ibu. Di sini dulu yang ini. Yang mana? Di situ aja. Boleh? Langsung gitu aja. Ini nanti nomor 4 yang ini jawabannya di sini. Nomor 4. Jawabannya. Jawaban ini. Yang tadi Ibu bilang, ya. Ya. Ini dibuka nih. Nah. Guntingnya kotak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 5B. Oke, ya kita mulai dulu presentasi dari kelompok 1. Boleh maju langsung semuanya. Cek, ya. Siapa yang baca? Tessa, ya. Di sebelah sana. Nah, Tessa sebelah sini. Nah, ya. Yuk. Dah, ya. Boleh yang lain boleh diperhatikan dulu temannya. Yuk, dah tidak ada yang diskusi. Yuk, Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Menyampaikan. ekosistem kebun. Oke, gambarnya berarti tentang ekosistem kebun. Oke, bisa dijelaskan Tessa. Ini pohon menjadi produsen. Lalu pohon dimakan oleh ulat yang berperan sebagai konsumen satu. Lalu ulat dimakan oleh ayam yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ayam dimakan oleh ulat yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Oke, terus pertanyaannya berarti siapa saja yang berperan? Ya, siapa saja yang berperan sebagai produsen? Boleh dijelaskan? Ya, dibaca. Yuk. Boleh dibaca? Pohon berperan sebagai produsen. Ulat berperan sebagai konsumen atau konsumen tingkat 1. Ayam berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Terus kalau misalnya salah satu ada yang mati, bagaimana tadi? Kalau salah satu ada yang mati dalam dalam rantai makanan, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Betul ya? Oke, betul yang disampaikan sama kelompok 1? Betul. Oke, kasih tepuk tangan kelompok 1. Ya, oke, cukup kelompok 1, boleh dikumpulkan hasilnya. Ya, nah. Di sini ada rumput yang berperan sebagai produsen. Lalu ada kelinci yang berperan sebagai konsumen 1. Serigala yang berperan sebagai konsumen 2. Dan harimau yang berperan sebagai konsumen 3. Dan jamur sebagai pemulai. Iya, oke, boleh dilanjutkan?
Langsung jawab, boleh. Nah. Rumput berperan sebagai produsen. Ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau primer. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau sekunder. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3 kali tinggi. Oke, cukup ya. Berarti mereka presentasi tentang ekosistem hutan. Sudah betul belum urutannya? Sudah ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Oke, boleh dikumpulin. Sini. Ya, lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Ya. Ini ada bawang laut yang berperan sebagai produsen. Bawang laut dimakan oleh ikan kecil di sungai yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan di sungai dimakan oleh bangau yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu bangau dimakan oleh buaya yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ada jamur yang berperan sebagai konsumen. Oke, dilanjutkan pertanyaannya, boleh dijawab? Dibaca. Ayo, Sakila dibaca. Katanya yang berperan sebagai konsumen. Katanya yang berperan sebagai konsumen. Satu, ekosistem. Apa tadi? Ekosistem kebun. Kelompok 2 ekosistem sungai. Kelompok 3 ekosistem hutan. Dan kelompok 4 ekosistem sawah. Nah, berarti intinya adalah tadi semuanya sudah bagus ya. Sudah menjelaskan dengan baik. Siapa yang berperan sebagai produsen? Berarti produsen itu selalu ditempati sama tumbuhan. Kalau di laut atau di air, itu biasanya tumbuhannya tadi apa kelompok 2 namanya? Ganggang. Iya, ganggang ya. Kalau di darat kan banyak tuh, ada padi, ada apa lagi? Rumput, ada pohon, buahnya dimakan juga bisa ya. Nah, kemudian konsumen. Tadi konsumen ada yang konsumen sampai tingkat 4, boleh juga. Ya. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya salah satunya ada yang mati atau punah? Kayak misalnya tadi kita ambil nah ini misalnya. Nah, di ekosistem kebun, misalnya salah satu ada yang punah. Si konsumen tingkat 1-nya mati misalnya. Hilang semuanya, dibasmi misalnya. Dia kan termasuk hama ya, pemakan ya. Nah, misalnya dia mati, berarti otomatis si ayamnya punya makanan nggak? Nggak ada, ya kan? Nah, karena si ulatnya sudah punah. Berarti akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Yang mana? Boleh diklik pakai tangan? Dipencet aja. Jawabannya yang mana? Ya, waktunya udah mau habis. Yang dipencet. Oke, betul. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Ya, oke. Kinan boleh duduk. Kelompok 2. Yang mana lanjut? Pak 2, boleh dipencet yang mana? Buruan. Oke. Hewan yang tepat untuk mengisi rantai makanan di atas. Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul. Oke. Kelompok 3. Yang mana? Naila. Peristiwa makan dan dimakan. Jawabannya yang mana? Mana? Iya, oke, betul. Terakhir, Rehan. Yang mana? 2. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Disebut? Yang mana? Ulangi. Iya, betul. Oke, berarti sudah paham ya semuanya ya?
Satu lagi coba kita jawab sama-sama. Rumput, belalang, burung, dan kucing. Berdasarkan rantai makanan tersebut, maka peran belalang adalah sebagai konsumen tingkat 1. Kita coba. Iya, oke, betul ya. Kita mau evaluasi dulu. Ibu kasih soal. Di sini ada 10 soal. Silahkan dijawab masing-masing. Ya. Jangan lupa dikasih nama. Iya, sama-sama. Hmm? Dijawab sebisanya. Udah dijawab. Oke, nah, jadi kesimpulannya adalah apa yang tadi disebut sebagai rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Siapa yang berperan sebagai produsen? Rumput, tumbuhan, bunga, pohon, ya. Nah, siapa yang, iya buah juga bisa. Yang berperan sebagai konsumen 1? Belalang, kelinci, kupu-kupu, ular. Oke. Siapa yang berperan sebagai konsumen 2? Iya, biasanya konsumen 2 ditempati sama hewan apa tadi? Karnivora. Iya. Siapa? Katak, apalagi? Serigala, boleh. Nah, ya, oke ya. Nah, selanjutnya, nah, ya, tadi sudah perasaannya bagaimana pembelajaran hari ini tadi? Senang, oke. Kemudian bagian mana tadi yang paling menyenangkan? Beda-beda ya. Ada yang di game, ada yang di penguraian apa? Oh, rantai makanan. Ya, oke. Terus di mana lagi? Oh, pas ngerjain soal evaluasi. Soalnya berarti gampang. Besok kurang banyak ya, ditambahin lagi ya. Ya. Oke, nah. Ada yang belum paham sampai sini? Nggak ada? Cukup? Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini berarti cukup sampai di rantai makanan. Untuk pembelajaran selanjutnya, tadi kan hanya 1 ya rantai. Nah, besok di pertemuan selanjutnya, tolong kalian pelajari tentang jaring-jaring makanan. Kalau tadi cuma 1, sekarang kalau jaring-jaring kan banyak ya. Nah, jadinya jaring-jaring makanan itu apa nanti? Bisa dibaca dulu, nanti di bukunya cari tahu dulu. Jadi pada saat pertemuan selanjutnya, itu kalian sudah paham. Ya, oke? Bisa dipahami? Bisa, oke. Kita berdoa bersama-sama. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah. Ya, cukup. Baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.